Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الداعي تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kebaikan yang sangat banyak, sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur terhadap seluruh kebaikan berupa nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak lupanya selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebab kita meraih nikmat besar di hari ini, yaitu nikmat Islam. Para ikhwah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatkan kembali bahwasanya kita pada masa sekarang ini berada di penghujung zaman. Jadi yang dikatakan dengan generasi akhir zaman itu adalah kita. Kita ini sebenarnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, merupakan generasi akhir zaman, umat akhir zaman, itu kita. Makanya salah satu upaya atau salah satu hal yang mesti kita perbanyak di akhir zaman ini adalah mengkaji dan membaca serta mengamalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, merupakan petunjuk nabawiyah yang berkaitan dengan akhir zaman. Di antaranya adalah sebagai mukaddimah pembahasan kita pada malam hari ini, saya bawakan sebuah riwayat yang disahihkan oleh sebagian para ulama kita. Riwayat ini disahihkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir, dan juga diriwayatkan riwayat ini oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Masabihus Sunnah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala halalan." Barang siapa di akhir zaman ini yang bisa memakan makanan yang halal. Karena di akhir zaman itu disebutkan dalam hadis yang lain, di antara ciri-ciri ciri-ciri akhir zaman, manusia itu tidak memperdulikan lagi yang halal dan yang haram, Bapak Ibu. Ya, tidak peduli lagi. Sehingga ya kita menjumpai di tengah-tengah masyarakat ada pepatah di antara mereka, namun pepatah ini salah, Bapak Ibu. Pepatahnya adalah, ungkapannya adalah, yang haram saja susah apalagi yang halal. Sering ya saya mendengar ini. Ini sangat salah sekali. Sehingga Rasul mengatakan, man akala halalan, barang siapa yang memakan dari harta yang halal di penghujung zaman ini, di akhir zaman ini. Kemudian Rasul mengatakan, wa amila bisunnah, dan orang tersebut mengamalkan sunnah dalam kehidupannya. Wa aminan nasu bawa'iqahu, dan manusia aman dari kejelekannya. Bawa'iq ya itu jamak dari ya ba'iqah.
Ba'iqah itu artinya syurur, dan manusia selamat dari kejahatannya, kejahatan tangannya, kejahatan lisannya gitu. Karena seorang muslim itu kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, ya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang dikatakan muslim yang sebenarnya adalah apabila muslim yang lain selamat, ya, dari kejahatan tangan dan lisannya. Kejahatan tangan, Pak, membunuh orang. Jangankan membunuh orang, menyakiti saja, mencubit orang, kelak di hari kiamat akan ada kisosnya, akan ada balasannya. Kalau orang sengaja membunuh, ya, itu kata Rasul, ya, afwan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, secara sengaja, fajazaohu jahannam, maka tempat tinggalnya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka itu. Nah, ulama di sini memberikan tafsir, ya, pemahaman. Yang dimaksud dengan kekal yang pertama, orang yang menghalalkan membunuh orang. Nah, jadi kalau ada orang membunuh orang dalam keyakinannya, Pak, nah, ini meyakini membunuh kau boleh rancak, ya. Nah, itu orang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, dia kekal itu. Karena di antara pembatal keislaman adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau dia sekedar membunuh namun ada penyesalan dalam hatinya, meyakini ini haram perbuatannya, maka dia masuk neraka dahulu namun tidak kekal, namun dicuci dahulu di neraka jahanam, lantas kemudian kalau dia meyakini itu pembunuhan haram dan dia masih memiliki tauhid, tidak mati dengan membawa dosa syirik besar, maka ada kemungkinan ulama mengatakan dia akan diampuni oleh Allah, namun harus nyemplung dulu di neraka. Jadi harus tinggal dulu di neraka gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis ini, ya, Rasul mengatakan wa aminan nasu bawa'iqahu, dan manusia itu aman dari kejahatannya. Qila, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ya, inna hadal yauma fin nasi lakatsir. Sesungguhnya yang kau sebutkan itu sifat, ya, orang-orang yang kau sebutkan dalam hadis itu banyak. Ya kan, pada hari ini di zaman Nabi itu banyak orang seperti itu, mengamalkan sunnah banyak, orang yang memakan yang dari yang halal banyak. Lantas Nabi menjawab, fasatakunu ba'da qurunin min ba'di. Ini akan terjadi setelah berabad-abad setelah aku meninggal. Akan ada nanti manusia yang seperti ini, ya, orang yang pertama memakan yang halal, ya, kemudian mengamalkan sunnah, kemudian yang ketiga manusia selamat dari gangguan kejahatannya, dakhalal jannah, ya, di hari hadis Rasul mengatakan orang tersebut akan masuk surga. Jadi hadis ini, ya, menunjukkan akan urgensi sunnah dalam kehidupan kita. Karena sunnah itu adalah segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan, persetujuan Nabi yang dilakukan atau diucapkan oleh para sahabat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berpegang teguh kepada sunnah di akhir zaman ini, ulama mengatakan seperti orang yang ikut ke dalam safinati Nuh, ya, kapal penyelamat Nabi Nuh. Jadi sunnah, at-tamassuku bi sunnah, ya, fi akhir zaman, berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman ini bagaikan orang yang ikut masuk ke dalam kapal Nabi Nuh ketika diterjang oleh ombak kesesatan, oleh ombak kemusyrikan dan kebid'ahan yang terjadi di akhir zaman yang kita saksikan hari ini. Ini luar biasa, Pak. Perbuatan syirik dan bid'ah luar biasa. Kemarin kami pernah lihat, ya, ada tulisan, ya, sedekah bumi. Ya, maka ada yang bertanya bagaimana sedekah bumi. Ya, jangankan saya yang jawab, Pak, ya, jangankan kita yang jawab.
ya saudara kita satu muslim saja, ormas NU saja tahun 1900-an ya sudah ada fatwanya ya haram gitu. Ini bisa di googling ya, hukum sedekah bumi menurut Bahsul Masail NU. NU saja mengatakan haram kan gitu. Kenapa? Keyakinannya apa Pak? Ya keyakinannya nanti ya kalau seandainya bumi itu mendatangkan panen, kemudian panennya itu ya ditaruh di bidua kalau bahasa Minang ya. Kalau bahasa kitanya apa? Rakit ya. Nah, diletakkan di atas rakit ya. Nah, kemudian dianyunkan. Yang pertama, masa kita bersedekah sama bumi, sedekah sama anak yatim, ya kan? Nah, kemudian juga tabzir, israf ya, kita sudah membuang-buang harta juga. Nah, kemudian ada keyakinan syirik yang harus diwaspadai, itu sebagai tumbal katanya, sehingga sungai yang dihanyutkan, ya kan, yang dihanyutkan, bahkan ada hewan juga, terkadang ada ayam ikut dihanyutkan, itu sebagai tumbal katanya. Terkadang ada kambing gitu ya, supaya sungai ini tidak memakan korban, itu sudah bentuk perbuatan syirik. Sekarang itu mau dibungkus dengan kemasan yang budaya, maka budaya yang seperti ini harus kita luruskan sehingga masyarakat kita jauh dari perbuatan syirik dan jauh dari perbuatan bid'ah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada apa ya? Waktu kami ke Kebangko nampak tulisan Masya Allah, na'udzubillah ya. Ya. Nah, bahkan miris kita ya. Itu masih dilakukan oleh masyarakat kita, oleh umat Islam gitu. Orang non muslim saja ketahuan nengoknya Pak. Orang non muslim dalam artian dalam ilmu dunia mereka sudah intelek kan gitu. Mereka kafir. Namun melihat masyarakat kita ketawa mereka, itu mitos kan gitu. Kok masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu? Ya, itu bukan bagian dari agama itu. Kalau sedekah saja, syukur kita. Dengan cara apa? Enggak boleh dengan cara seperti itu, mubazir seperti itu, ya kan? Ya kita undang anak-anak yatim, kita sedekah kasih makan, itu lebih baik ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali melanjutkan pengajian kita masih pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku, kata Allah, allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan atas kalian. Wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah janji kepadaku. Ufi bi ahdikum, dan aku akan membalas menunaikan janjiku atas kalian. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kalian takut. Kemarin Pak telah kita jelaskan Bani Israel. Bani itu anak keturunan Pak ya. Israel siapa kemarin? Ya, siapa Israel Bang? Naam, Nabi Yakub. Siapa yang bilang? Rasul yang bilang. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud At-Tayalisi. Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abu Dawud meriwayatkan bahwasanya Rasul mengatakan yang dimaksud dengan Israel adalah Nabiullah Yakub, dan sudah dijelaskan disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ya. Ingatlah nikmat yang ku telah nikmatkan atau yang aku telah berikan atas kalian. Nah, kemarin ada beberapa makna nikmat di sini. Nah, siapa yang masih ingat Pak? Apa yang dimaksud dengan nikmat dalam ayat ini? Ya, ada beberapa penafsirannya. Yang pertama menurut Mujahid, Imam Mujahid mengatakan apa Pak?
yaitu seluruh nikmat yang telah Allah nikmatkan, yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan kepada Bani Israel, ya, seperti apa? Allah Subhanahu wa taala memancarkan air bagi mereka dengan menghancurkan batu begitu. Kemudian Allah menurunkan kepada mereka al-manna was-salwa, ya. Kemudian Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya. Ini termasuk nikmat Allah, ya, yang Allah berikan kepada Bani Israel. Kemudian dia menurut Abul Aliyah, ini sebagai mengulang aja Pak ya. Nikmat Allah di sini maksudnya adalah Allah telah menjadikan para nabi dan rasul, dan Allah telah menurunkan kitab kepada mereka Bani Israel. Itu yang suruh Allah ingat nikmat Allah itu. Karena kebanyakan nabi itu dari Bani Israel, ya. Dari anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian kata Allah, wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah janji kepadaku, ya, maka aku akan menunaikan janjiku kepada kalian. Apa yang dimaksud dengan janji di sini Pak? Ya, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas, ya, adalah perjanjian yang telah diambil, ya, oleh Allah kepada kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Apa janji kita kepada Allah? Yaitu janji kita kepada Allah, ya, adalah untuk membenarkan dan mengikuti, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita tunaikan janji tersebut, Allah tunaikan janji Allah kepada kita. Apa janji Allah? Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Karena orang yang mentaati Rasulullah itu, ya, pasti masuk surga. Orang yang nggak mau masuk surga itu adalah orang yang tidak mau taat, orang yang durhaka kepada Rasulullah berdasarkan sabda Nabi sering kami sampaikan Pak ya. Dalam hadis sahih Al-Bukhari, Rasul bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau, yang malas, yang enggan gitu. Faman aba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa umat yang malas, yang enggan masuk surga itu wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani, ya, dan barang siapa yang durhaka, yang tidak taat kepada Rasulullah, ya, maka itulah orang yang aba, enggan namanya. Yang enggan, yang enggak mau, yang malas masuk surga. Nah, itu Pak. Kemudian kita lanjutkan, ya, qala al-muallif rahimahullahu taala wa iyaya farhabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat yang ke-40, ya, dari surah Al-Baqarah ini. Allah berfirman, wa iyaya farhabun, dan kepadakulah, ya, kalian farhabun ay fakhshaun. Fakhshaun itu artinya dan takut, maksudnya dan hanya kepadakulah, kata Allah, kalian itu takut. Jadi kita wajib takut kepada Allah. Takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada makhluk, ya. Kalau kita takut kepada Allah, maka kita harus dekat dengan Allah. Nah, kalau kita takut dengan manusia, ya, takut dengan kejelekannya, tentu kita menjauh, ya Pak ya. Nah, sehingga manusia yang paling celaka itu, kata Rasulullah SAW, adalah manusia yang dijauhi oleh manusia yang lain karena kejahatannya. Nggak tahan orang bersama dia, ya, mungkin dia sombong, ya, mungkin kalau bahasa Minang ongeh, ya, gitu. Sehingga orang-orang nggak ada yang senang karena sifatnya yang tercela, atau mungkin dia suka main tangan, gitu ya, dikit-dikit nonjok orang,
orang nggak senang juga gitu ya, orang menjauh. Atau dia suka mencuri, nggak senang juga orang. Ya, terkadang barang teman sendiri dia empat juga. Nah, kawan surang di Ciloyo Pak ya. Orang yang seperti itu ya manusia yang paling buruk gitu ya. Manusia yang paling buruk itu adalah manusia yang dijauhi oleh orang karena kejahatannya. Beda dengan kalau orang dijauhi oleh manusia karena kebaikannya. Ada juga apa? Karena orang jealous sama dia. Karena orang cemburu, ada juga. Nah, atau karena orang lingkungan itu pada jahat semua. Ya, lingkungannya itu misalkan para ahli korupsi ya. Dia ya menjabat di suatu instansi yang semuanya korup misalnya Pak. Dia sendiri yang baik, itu gak masuk ya. Artinya dia dijauhi oleh orang ya bukan karena buruknya dia, melainkan karena orang-orang yang tinggal dengan dia itu buruk supaya gak mau gabung sama dia gitu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata Imam Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Siapa Ibnu Abbas ini Pak? Sepupunya Nabi. Namanya Abdullah ibnu Abbasin. Anak Abbas itu saudara abangnya Abdullah. Karena Abdullah itu adalah anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakek Nabi. Namun nama aslinya bukan itu. Namanya aslinya adalah Syaibatul Hamd, dia nama aslinya. Jadi anaknya yang paling kecil adalah ayahnya Rasulullah SAW yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah ini ya ayahnya Nabi ini ada saudaranya. Di antaranya Abbas, dan Abbas ini masuk Islam Pak ya. Nah, termasuk paman Nabi yang Muslim ya. Beda dengan Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi juga ya, Abdul Uzza nama aslinya ya. Iya. Namun Abu Lahab ya dia kafir ya. Paman Nabi yang kafir ya. Sebelum meninggal saja Allah sudah mengatakan celaka, tabat siada Abi Lahab wa tab gitu ya. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab, dan sungguh celaka kata Allah. Karena Abu Lahab ini ya ulama tafsir mengatakan ketika Nabi menyampaikan tauhid, mengajak manusia masuk ya ke dalam Islam, meninggalkan sesembahan selain Allah, patung-patung yang mereka buat, Rasul mengatakan tinggalkan itu, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang layak disembah secara benar, sesembahan yang benar itu Tuhan, yang benar itu hanyalah Allah. Jadi Abu Lahab yang dengan tangannya menunjuk Nabi gitu ya, ini seolah ini gini-gini ya. Ini termasuk asbabun nuzulnya gitu ya. Maka turunlah ayat Allah ini, celakalah gitu ya kedua tangan Abu Lahab yang menentang Nabi SAW. Itu diantaranya Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Abbas ini adalah ya sepupu Nabi. Kemudian beliau usianya kecil Pak, masih belia ketika bertemu dengan Nabi, akan tetapi dia termasuk ya sahabat yang pakar, yang pintar ya dalam tafsir. Karena dia termasuk orang yang diberikan atau mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, hadisnya sahih, bahwasanya Rasulullah ya berdoa untuk Ibnu Abbas ini dengan doanya, Allahumma faqihu fid dini ya wa 'allimhu ta'wilah. Ta'wil ya dalam istilah ulama mutaqaddimin, dalam istilah salaf itu maknanya adalah tafsir ya. Jadi Rasul berdoa, ya Allah ajarkanlah agama kepada anak ini ya, kepada Ibnu Abbas ini, dan ajarkanlah dia tafsir daripada Al-Qur'an. Sehingga banyak sekali Pak dalam kitab-kitab tafsir ya, tafsir Ahlussunnah ya, tafsir bil ma'thur, tafsir dengan metode asar ya. Mentafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis Nabi, Al-Qur'an dengan asar para sahabat, itu namanya tafsir bil ma'thur ya. Ini tafsirnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalau kita baca tafsir Ahlussunnah wal Jamaah, tafsir bil ma'thur ya, maka akan selalu kita dapati perkataan daripada
Ibnu Abbas ini karena beliau adalah ahli tafsirnya di kalangan para sahabat. Bahkan ada ulama yang mengumpulkan khusus tafsir Ibnu Abbas, ya, tafsiru ya Ibnu Abbas, ada kitabnya Pak. Ya, khusus ya perkataan tafsir beliau saja. Gitu. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, anzala bikum ma anzaltu biman kana qablakum min abaikum minan niqmati allati qad araftum minal maskhi wa ghairihi wa hadha intiqalun minat targhibi ila tarhib fada'ahum ilahi biraghbati warahbati la'allahum yarji'una ila al-haqqi wattiba'ir rasul watti'adhi bil Qur'ani wa zawajirih wa imtithali awamirihi wa tasdiqi akhbarihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Kata Al-Imam Ibnu Abbas, ya, kata sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, Ibnu Abbas berkata, telah turun ya kepada kalian ma anzaltu biman kana qablakum, apa yang telah aku turunkan ya, atau telah ditimpakan kepada kalian, apa yang telah aku timpakan kepada orang-orang sebelum kalian, min abaikum, dari ayah-ayah kalian terdahulu, nenek-nenek moyang kalian kan gitu, minan niqamati, daripada azab. Nah, jadi Pak, bahasa Arab itu harus jelas Pak ya. Salah satu hurufnya beda maknanya. Contoh ni'mah pakai ain Pak ya. Ni'matun, nikmat itu artinya nikmat, kesenangan gitu ya. Nah, kalau dirubah huruf ain menjadi qaf, niqmah, niqmatun, nah, itu artinya azab, lawan dari nikmat. Nah, jadi beda huruf saja sudah beda artinya Pak. Makanya kalau jadi imam itu ya, Rasul mengatakan ya ummun nasa aqra'uhum bi kitabillah. Hadis sahih diriwayatkan oleh ulama fikih ya dalam bab al-imamah, bab tentang siapa yang jadi imam kan gitu. Jadi kata Rasul ya ummun nasa, yang menjadi imam bagi manusia. Yang pertama aqra'uhum bi kitabillah, yang paling fasih, yang paling bagus tajwidnya dalam membaca kitab Allah, dalam membaca Al-Quran. Wa in kanu fi zalika sawa, kalau seandainya dalam hal kefasihannya sama kan gitu, sama-sama bagus tajwidnya, sama-sama tahsinnya mantap, nah, maka yang kedua ya yang paling banyak hafalannya. Nah, ternyata yang hafalannya sama Pak, sama-sama hafiz gitu ya. Ini 30 juz, yang ini 30 juz juga. Nah, kemudian yang selanjutnya a'lamuhum bis sunnah, yang paling mengerti tentang sunnah. Nah, sehingga tidak salah-salahnya Pak ya. Nah, ketika dia lupa tahu dia, tata cara sujud sawi mengerti dia gitu ya. Fikih sholat paham dia gitu. Kalau seandainya dalam ilmu pun sama-sama mengerti ya, baru syarat yang terakhir Pak. Namun yang terakhir ini acap kali yang pertama di masyarakat, baru ya akbaruhum sinnan, baru yang paling tua umurnya gitu. Jadi yang paling tua itu Pak opsi yang terakhir ya. Nah, kalau di kampung-kampung saya saksikan enggak Pak. Yang penting bapak itu tua, entah bacaannya terserah lah, yang penting itu tua itu salah. Ya, itu menyalahi sunnah dan menyalahi ya ulama-ulama fikih, para fuqaha ya. Nah, karena yang pertama kali kriteria menjadi imam itu yang paling fasih dulu. Ada orang hafalannya banyak misalkan, namun salah-salah tajwidnya Pak. Nah ya, maka ini juga ya. Makanya DKM itu harus buat Pak imam rawatib namanya. Imam rawatib itu adalah
imam tetap, namun dipilih betul orang yang fasih bacaannya. Kalau enggak, kalau salah pilih berdosa nanti pengurusnya gitu ya. Ternyata makmumnya ada yang lebih fasih ya, tajwidnya kan seperti itu, bacaan tahsinnya lebih bagus gitu. Maka kalau bisa gitu Pak ya, ada imam rawatib, itu ada imam tetap ya. Nah, kalau imam tetap itu dia nomor 1 gitu. Kalau nggak ada dia baru bisa penggantinya kan gitu. Atau yang bebas kalau nggak ada penggantinya. Namun diutamakan imam rawatib tersebut. Ini ya mungkin masukan kepada bapak-bapak yang mungkin ya sebagai panitia atau DKM di masjid-masjid ya Pak ya. Ya, sehingga masjid kita itu betul-betul masjid yang bagus gitu ya, yang tertata rapi kan seperti itu. Ya. Jadi kita kembali ya kepada pembahasan kita, kata Ibnu Abbas, telah turun ya atau telah ditimpakan kepada kalian apa-apa yang telah Allah timpakan, yang telah aku timpakan kata Allah ya, terhadap orang-orang sebelum kalian ya, dari bentuk azab allati qad araftum, yang telah kalian ketahui. Apa bentuk azab yang menimpa orang Bani Israel Pak? Al-masakh. Al-masakh itu artinya adalah dirubah Pak. Bahkan di antara mereka ada yang Allah rubah menjadi kera, ya kan? Ya. Dan ada yang dirubah menjadi khanazir, jamak dari khinzir, ya. Mohon maaf ya. Babi itu ada ya dalam Al-Qur'an ya. Allah mengutuk ya orang-orang Yahudi itu ya yang ingkar kepada Allah itu, membunuh para nabinya. Di antara mereka ada yang Allah rubah menjadi kera ya, kirodah ya. Kemudian ada juga yang menjadi khanazir ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wahadan tiqalun minat targhib ya, dan ayat ini berpindah. Yang pertama dari motivasi ya, kabar gembira gitu ya. Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala kan mengawali ya Bani Israel gitu ya. Ingatlah kalian kepada nikmat-nikmat yang telah aku berikan nikmat kepada kalian, dan tunaikanlah janji kepadaku, aku akan tunaikan janji kepada kalian. Kemudian di akhirnya adalah wa iyaya farhabun, itu kata Ibnu Abbas ini berubah. Yang pertamanya targhib itu Pak motivasi gitu ya, dengan kabar-kabar gembira. Kemudian diakhiri dengan tarhib itu ada ancaman ya, kabar-kabar petakut, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan fada'ahum ilaihi, dan dia Allah ya mengajak mereka kepada Allah, kepadanya, birrohbati, dengan targhib, dengan rohbah itu adalah dengan motivasi Pak, dengan kabar-kabar gembira gitu ya. Warrohbah, rohbah itu adalah dengan kabar-kabar petakut dia, kabar-kabar ancaman ya, sehingga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'una ilal haq ya, supaya mereka kembali kepada kebenaran, wattiba'ir rasul, dan kembali mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, watti'adhi bil Quran, dan supaya mereka bisa menjadikan pelajaran dengan Al-Qur'an tersebut, wa zawajirihi, dan bisa Al-Qur'an tersebut menjadi peringatan bagi mereka, wa imtithali awamirihi, dan supaya mereka mengamalkan perintah-perintah Rasulullah, wa tasdiqi akhbarihi, dan supaya mereka membenarkan, meyakini setiap informasi. Khobar itu Pak bahasa Arab, bahasa kita informasi ya, kabar dalam bahasa kita. Dan supaya mereka membenarkan kabar yang dibawa oleh Nabi, dengan syarat kabar itu riwayatnya, hadisnya sahih. Contoh turunnya Dajjal itu hadisnya sahih Bapak Ibu, nggak boleh kita ingkari atau kita plesetkan maknanya. Ini kias apa namanya, ini majas ini ya, bukan makna sebenarnya gitu ya. Dajjal itu artinya gini-gini, nggak boleh gitu ya. Ya, kalau nggak ada dalil yang memalingkan dari makna zahir dari nas hadis itu, nggak boleh kita palingkan, karena hukum asal nas Al-Quran dan Sunnah itu dipahami secara zahir bahasa Arab. Jadi kita kembalikan
ke dalam bahasa Arabnya gitu. Wallahu yahdi, dan Allah memberikan hidayah, may yasha'u ila siratil mustaqim, siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Walihaza qala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian terhadap apa yang telah aku turunkan. Apa yang telah aku turunkan itu yakni bihi al-Qur'ana, ya, yaitu kepada Al-Qur'an. Jadi Allah mengatakan, wahai Bani Israel, berimanlah kalian terhadap apa yang telah aku turunkan berupa Al-Qur'an. Karena Bani Israel di zaman Nabi itu mereka ya sebagiannya Bani Israel yang kafirnya gitu Pak ya, dari Yahudinya. Yahudi yang kafir itu adalah mereka yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Maka Allah menyeru, wa aminu, dan berimanlah kalian bima anzaltu, dengan apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an tersebut sifatnya musaddiqan lima ma'akum. Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada bersama kalian berupa Taurat. Ya, Al-Qur'an membenarkan Taurat gitu. Namun Taurat yang asli, Taurat yang original teks gitu ya. Yang teks aslinya, bukan yang sudah dirubah-rubah, sudah ditulis ulang ya. Sebagaimana Bible sekarang ya Pak ya. Injil sekarang sudah berbeda sekali Pak ya. Nah, dengan bahkan setiap tahun itu ada terus ya amandemennya, pengurangan ayat, penambahan ayatnya gitu ya. Nah, namun mereka itu Pak, kelemahan oten ya, orang-orang Kristen itu mereka sangat jauh dari ilmu bahasa kitab suci mereka. Nah, supaya kita Pak jangan kayak mereka, maka kita, apalagi Allah berikan kesempatan Pak, mari belajar bahasa Al-Quran. Jangan kayak orang Nasrani, nggak paham mereka bahasa Hebrew itu, bahasa Ibrani. Bahkan pendeta-pendeta mereka itu bisa dihitung jari yang bisa membaca original text. Beda dengan umat Islam Pak ya. Umat Islam ya, walaupun orang awam sekali, dia mampu membaca Al-Quran yang berbahasa Arab. Itu kan original text. Nah, walaupun terkadang nggak paham mananya ya, cuman mampu membacanya saja ya. Maka untuk bisa mampu memahami maknanya, maka kita mulai belajar bahasa Arab. Ya, itulah tujuannya Pak, kenapa kita banyak membuka kelas-kelas bahasa Arab, supaya kita semangat Pak. Umar bin Khattab mengatakan ta'allumul arabiyyata fa innaha min dinikum gitu. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian daripada agama kalian. Bahkan ulama ya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak dihalalkan, la yahillu li ahadin an yatakallama fi dinillah. Ya, tidak dihalalkan bagi seseorang itu berbicara tentang agama Allah. Wa huwa jahilun bil arabiyyah, sedangkan dia nggak paham bahasa Arab, nggak halal gitu. Kenapa Pak? Karena kalau dia hanya bermodalkan terjemahan, apakah dia bisa menjamin benar gitu kan? Nah, kalau dia paham bahasa Arab ya, dia tahu gitu. Dia tahu kaidah-kaidahnya, dia tahu sisi Arabic grammarnya ya, tata bahasa Arabnya tahu. Karena tata bahasa Arab itu lebih kompleks Pak ya. Lebih ya sulit, lebih banyak pembahasannya dibandingkan ya tata bahasa lain seperti bahasa Inggris ya. Nah, itu kan gampang Pak ya kalau Arabic grammar itu ya, sedikit cuma pembahasannya, pelajarannya. Kalau bahasa Arab itu banyak ya. Nah, belum lagi ya balaghahnya, maka mesti dipelajari dengan tekun ya, membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun kita bisa Pak ya, tidak harus ya anak pesantren ya. Kalau kita mau, Allah akan berikan kepada kita ya kelapangan. Kalau kita mau bersusah payah, karena Allah mengatakan man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Itu syaratnya itu mujahadah, syaratnya sungguh-sungguh gitu. Barang siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum
maka akan kami berikan dia petunjuk gitu kan, untuk sesuatu yang telah dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka kami sering menghimbau Bapak ya, kepada para ikhwah sekalian, marilah kita luangkan waktu. Jangan cari waktu luang Pak. Kalau cari waktu luang, nggak ada waktu luang Bapak ya. Ya. Mungkin Bapak yang sibuk pedagang, pekerja kantoran, namun kita harus luangkan waktu. Ya. Tapi Pak, saya udah tua Pak. Pak, bahasa belajar itu Pak tidak melihat hasil. Namun yang dilihat adalah prosesnya. Kalau kita sudah berusaha namun nggak paham-paham juga, kelak di akhirat kita bisa berhujah di sisi Allah. Ya Allah, saya dulu pingin paham bahasa Arab, saya sudah belajar namun nggak paham-paham. Insya Allah dikasih uzur sama Allah. Allah tahu ya, ini orang sudah mau belajar, namun dia nggak paham-paham. Ya apa boleh buat kan gitu Pak. Yang sudah belajar saja terkadang nggak paham, apalagi yang nggak belajar. Maka untuk itu Pak ya kami memotivasi diri kami sendiri yang menyampaikan, kemudian para ikhwah sekalian ya, marilah kita luangkan waktu kita untuk belajar bahasa Arab ya. Kalau kita dari nol, ada pelajaran dari nolnya, ada juga Pak. Karena ada tingkat basicnya Pak ya. Ada basicnya, ada intermediate-nya, ada advance-nya gitu ya. Ada tingkat ibtidainya, permulaan. Kemudian ada tingkat mutawasitnya ya, pertengahan. Kemudian ada tingkatan yang muta'ammiq ya, tingkatan yang mendalam kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Karena dia ada bahasa kitab suci kita. Sehingga ulama menyuruh Pak ya. Bahkan kalau dia seorang pengajar ilmu agama, wajib hukumnya fardu ain bagi pengajar ilmu agama, bagi ustadz ya. Kalau ustadz ada yang nggak belajar bahasa Arab ya, haram dia tuh ya. Berdosa dia. Haram dia mengajarkan ilmu agama gitu. Kenapa? Ilmu agama ini diambil dari Al-Quran. Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya, bagaimana dia akan mengeluarkan dalil? Nanti ditanya oleh orang kan, ya kan, seperti dia mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam bahasa Arab Pak, kata orang, pujian itu kan banyak. Al-madhu juga pujian, al-sana'u juga pujian, alhamdulillah juga pujian. Kenapa Allah memakai kata alhamdulillah? Pusing dia kalau nggak belajar bahasa Arab. Apa beda alhamdulillah dengan al-mamduh? Kan sama-sama pujian artinya. Kalau Ustaz nggak pandai bahasa Arab, ya kan? Kemudian alif lam dalam kata alhamdulillah itu apa fungsinya katanya? Secara bahasa, pusing dia, ya kan? Nah, maka bagi penceramah itu wajib hukumnya Pak ya. Nah, kalau nggak bisa bahasa Arab, dia belajar dulu, ya belajar dulu. Sekarang banyak pondok Pak ya, pondok-pondok ya kita bisa belajar di situ. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ya sangat menghimbau kepada teman-teman kita hadiri Pak. Ya majelis banyak yang dibuka sekarang ini, majelis bahasa Arab yang kita hadiri. Walaupun nggak bisa kayak kita Pak, akan ada hujah kita di sisi Allah. Ya Allah, dahulu saya sudah berusaha ya Allah. Ya namun saya nggak paham. Ya mudah-mudahan ya Allah melihat kepada usaha kita. Ya, bukan kepada hasil kita. Hasil itu adalah anugerah dari Allah. Alhamdulillah ya. Itu sudah apalah gift dari Allah. Yang penting kita berusaha dulu gitu. Usaha yang nomor satu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aminu bima anzaltu," dan berimanlah kalian terhadap apa yang telah aku turunkan, yakni Al-Qur'an gitu ya. Yang mana Al-Quran itu musaddiqan, membenarkan lima ma'akum, apa yang bersama kalian, yakni Taurat. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan yakni bihi Al-Quran, yang dimaksud dengan apa yang telah aku turunkan kepada, ya kan, apa yang telah aku turunkan itu adalah yakni bihi, yang dimaksud dengannya adalah Al-Qur'an, ada Al-Quran. Alladzi, yang mana Al-Quran itu anzalahu ala Muhammadin, ya, yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, an-nabiyil ummi al-arabi, seorang nabi yang ummi. Ummi itu artinya la yaktub wa la yaqra. Nabi yang ummi itu artinya nabi yang tidak menulis dan tidak juga membaca. Itu adalah skenario Allah Pak ya. Allah sengaja gitu ya menyiapkan rasulnya
menjadi seorang yang ummi, yang nggak bisa pandai baca menulis. Kenapa Pak? Supaya orang tidak menyangka Al-Quran tersebut adalah karya, tulisan, karangan daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang Quraisy mengatakan, oh betul Al-Quran itu dari Allah. Tidak mungkin Muhammad itu mana bisa menulis, ya. Membaca aja nggak bisa. Dari mana dia terinspirasi kan gitu. Nah, kalau membaca nanti banyak tuduhan, boleh jadi dia membaca dari Taurat atau dari Injil yang lama dia, sehingga terinspirasi dengan Injil itu, kan itu tuduhan dari misionaris baik. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-40. Wa aminu ayat yang ke-41. Wa aminu bima anzaltu. Bima anzaltu, apa yang telah aku turunkan itu adalah Al-Qur'an, yakni bihil Qur'an, yang dimaksud yang telah aku turunkan itu adalah Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, nabi yang ummi, seorang nabi yang berbangsa Arab, basyiran wa nazira. Kenapa kita ya senang Arab Pak? Ya karena nabi kita adalah Allah pilih ya dari bangsa Arab. Nah, sehingga orang-orang yang membenci Arab ya ini ya tidak benar. Kenapa Pak? Ya karena Rasul kita adalah orang Arab ini itu. Kenapa kita cinta Arab ya? Karena Rasul kita adalah bangsa Arab. Namun dalam Islam sendiri ya, kita tidak mengenal akan ras dan suku gitu. Karena yang menjadi tolak ukur ya di dalam Islam itu adalah keimanan dan ketakwaannya. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa, kata Rasul. Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab kecuali takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka tidak ada keutamaan orang yang putih gitu dibandingkan dengan orang negro yang hitam. Ya, nggak ada kelebihannya. Allah nggak lihat itu Pak. Yang dilihat oleh Allah adalah mana yang paling bertakwa, mana yang paling beriman, mana yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum." Dalam riwayat yang lain dibalik ya, ila qulubikum wa a'malikum gitu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak pandang kepada bentuk rupamu. Kamu mau bentuk artis ya, atau kamu yang mau bentuknya kata orang jelek gitu ya, Allah nggak lihat itu Pak. Allah nggak mau tahu, nggak peduli Allah sama itu. Atau kepada jasad-jasad kalian, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurcaci ya. Allah nggak lihat itu Pak. Namun yang dipandang oleh Allah adalah ila qulubikum, hati kalian dan amal kebaikan kalian. Sehingga dalam Islam itu nggak ada yang namanya ras ya. Islam bukan agama yang mengajarkan rasisme seperti orang Barat di situ ya, orang Amerika luar biasa dahulu rasisnya ya. Orang kulit hitam tuh ya dihinakan oleh mereka itu ya. Rasis mereka. Namun Islam enggak. Nah, itu luar biasanya Islam. Nah, sekarang barulah orang-orang Barat memerangi rasis kan gitu. Jauh sebelum orang Barat memerangi rasisme, Islam ternyata ya 1444 yang silam Islam sudah menghancurkan ya rasisme dalam kehidupan ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul itu sebagai basyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa naziran, sebagai pemberi peringatan, memberikan kabar petakut bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah supaya mereka kembali kepada Allah dengan memberikan ancaman berupa neraka dan azab di akhirat. Kemudian Rasul itu sirajan munira, bagaikan penerang yang menerangi, karena beliau itu membawa cahaya hidayah, membawa Al-Quran yang merupakan sumber hidayah.
Mustamilan alal haqqi minallahi ta'ala. Rasul itu mengandung akan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul itu musaddiqan lima baina yadayhi. Yang Rasul bawa Al-Qur'an itu maksudnya itu membenarkan membenarkan Taurat dan Injil. Tentu Taurat yang original yang original teks ya Pak ya. Tentu Injil yang original yang asli, bukan yang dirubah-rubah sekarang kan gitu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, namun ya Al-Qur'an itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya, dan kitab-kitab sebelumnya ketika telah diturunkan Al-Qur'an tidak berlakulah lagi. Kenapa Pak? Karena kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu Allah turunkan khusus buat umat Nabi itu saja. Contoh Injil buat pengikut Nabi Isa saja. Taurat buat Bani Israel ya pengikut Nabi Musa saja. Buat ya golongan tertentu. Namun Al-Qur'an Allah turunkan untuk alam semesta, untuk seluruh golongan, untuk seluruh bangsa, untuk seluruh ras, dan untuk seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Lihat Pak, Al-Qur'an itu untuk jin juga. Jadi jin itu kalau ditanya apa kitab sucinya jin ya, maka jawabannya adalah Al-Qur'an. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa la takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kalian wahai Bani Israel, kata Allah, menjadi orang-orang yang pertama kafir, yang pertama ingkar terhadap Al-Qur'an. Nah, ini insyaallah akan kita jelaskan ya tafsir dari penggalan ayat ini pada pertemuan yang selanjutnya. Karena mengingat waktu, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.